Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhan Lukman Syah, semester 7, program studi pendidikan bahasa Arab Nida Gontor. Di sini saya sedikit akan menjelaskan perihal tentang sekularisasi atau sekularisme. Sekularisme itu dianggap sebagai ideologi atau ritual dari sebuah hal baru. Sebagaimana banyak beranggapan masyarakat bahwasanya sekularisme itu adalah nilai-nilai yang kebarat-baratan. Banyak juga negara-negara barat yang bukan dari barat. Sementara sekularisme itu termasuk atau menganut ideologi di dalam negara tersebut. Jadi negara bukan barat tetapi menganut sekularisme, seperti halnya Cina, Korea, Jepang, dan Singapura. Begitu juga sebaliknya, banyak mayoritas dari Islam seperti halnya Turki dan Azerbaijan. Negara ini menganut ideologi sekularisme. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasanya sekularisme itu adalah gagasan bahwasanya agama dan negara itu harus dipisahkan, tidak bisa digabungkan. Sekularisme atau gagasan sekularisme tidak jauh dari tokoh yang bernama Abu Walid Muhammad Ibn Rus. Dia adalah seorang bapak sekularisme. Disebut juga Ibn Rus atau Averroes. Beliau lahir di negara Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi dan wafat di negara Maroko pada tahun 1198 Masehi. Sementara beliau pernah mempelajari perihal tentang ilmu-ilmu filsafat Aristoteles, kemudian logika, filsafat Islam, filsafat fisiologi atau epistemologi atau astronomi. Ibn Rus memiliki pengaruh yang sangat besar pada Eropa. Ibn Rus sangat berpengaruh pada Eropa, terutama pada kaum Kristen. Dengan apa? Dengan wujudnya adanya komentar atau sang komentator pada saat mencegah atau mengugah atau mengkomentari kritikannya sebuah gagasan filsafat Aristoteles. Makanya terkenal dan memiliki pengaruh yang sangat besar pada kaum Kristen di Eropa. Meskipun Ibn Rus seorang sarjana Islam dari Spanyol yang wafat di Maroko, memiliki banyak sekali hal-hal yang kontroversial, nilai-nilai yang tidak sekali layak dalam Islam, seperti halnya misalnya Al-Ghazali yang beranggapan bahwasanya seluruh fenomena di dunia ini itu oleh atau terjadi karena kehendak Tuhan. Akan tetapi Ibn Rus atau Abu Walid Muhammad bin Ibn Rus itu seorang sarjana sekularisme beranggapan dan bersikeras bahwasanya fenomena yang ada di dunia ini itu terjadi karena hukum alam dan telah diciptakan oleh Tuhan. Makanya di sini dipertanyakan bahwasanya Ibn Rus seorang sarjana Islam, tetapi banyak kontroversi yang terjadi dalamnya. Dari sini kita bisa berpikir sebuah sekularisme itu adalah sebuah hal baru yang terjadi bukan karena Islam sendiri, melainkan adanya kebencian kaum-kaum barat terhadap agama. Makanya muncul sebuah ideologi baru seperti sekularisme, liberalisasi, kemudian dualisme, dikotomi, dan lain sebagainya. Seperti dalam hal negara yang menganut sekularisme seperti layanan publik, sekolah, atau rumah sakit, itu tidak dari pemerintah memberi sekolah itu adalah pelayanan atau pemerintah menawarkan biaya, tetapi tidak menawarkan di dalamnya pelajaran agama. Di situ termasuk strategi
sekularisasi terjadi karena pemerintah memberikan biaya tetapi tidak memberikan pelajaran agama di dalamnya. Kita tidak jauh-jauh dari situ, kita bisa ambil dari negara kita sendiri, Indonesia. Apa sih fenomena-fenomena sekularisme terjadi di Indonesia? Seperti halnya anak muda zaman sekarang yang telah atau terpengaruhi oleh kaum barat. Seperti halnya terjadi bahwasanya nilai-nilai yang kebarat-baratan itu tersebut juga sekularisme. Geng motor lah, kemudian fashion yang terjadi pada zaman sekarang dan lain sebagainya itu sudah termasuk sekularisme. Di sini kita bisa lihat Islamnya orang Indonesia seperti apa, ataukah formalitas, ataukah kualitas, ataukah profesionalitas. Bisa kita lihat dari ibadahnya, dari segi kepercayaannya, taatannya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita anggap juga sekularisme. Karena apa? Kadang dia memisahkan antara agama dan hal-hal dunia. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya bagaimana caranya menghindari dari hal-hal sekularisme tersebut. Kita bisa tingkatkan ibadah kita dengan cara taat kepada Allah, kemudian sholat pada waktunya, zikir diperbanyak lagi, dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Dan tetap husnuzon dan tidak boleh suuzon. Kita dari sini kita bisa terhindar dari hal-hal yang terjadi di zaman sekarang seperti sekularisasi, liberalisasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, adalah sebuah negara yang belum tentu liberal. Negara yang sekuler itu belum tentu liberal, sementara negara yang liberal itu sudah pasti sekuler. Oke. Mungkin dari ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah kata atau salah sebagainya mungkin dari saya, sementara kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.